Ustaz Syafiq atas tausiahnya. Moga Bapak Ibu yang berkeinginan untuk bertanya, ingin sharing, moga dikasih kesempatan. Beliaunya masih ada waktu. Kira-kira berapa menit? Kesempatan? 5 menit. Oh, 5 menit. Ini kesempatan. Beliaunya tidak setiap saat bisa hadir. Moga Bapak Ibu yang ingin bertanya ataupun sharing. Jadi begini Anda lihat, sebagian kita itu tidak pernah tanya urusan agama. Nek takon be Ustaz ya apa doa supaya rezeki lancar. Tapi urusan agama itu tidak pernah tanya. Kayak yang udah pinter gitu ya, udah paham gitu ya. Atau kita memang nggak peduli sama agama kita. Makanya kalau dikasih kesempatan bertanya, bingung mau tanya apa gitu ya. Oh itu ada yang tanya akhirnya. Oke, silakan Ibu. Ya, kayaknya ini mulai dari ibu-ibu, nanti bapak-bapaknya monggo dikasih waktu dari sini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana kebetulan anak saya tiga-tiganya laki-laki. Masya Allah. Dan insya Allah doanya kami ingin juga menjadi pemimpin masa depan. Apa yang harus kami lakukan Ustaz sebagai orang tua? Masya Allah. Ya, sebuah keinginan yang luhur dari orang tua, karena memang Ana lihat tugasnya seorang ibu itu mempersiapkan generasi masa depan. Al-ummu madrasah. Sebelum anak itu sekolah SD, SMP, SMA, sekolahnya di mana? Sama ibu. Maka kalau ibu ingin anak-anak itu jadi pemimpin, siapkan sekolahan di rumah dulu buat anak-anak itu. Sosok ibu harus hadir, menanamkan di diri anak-anaknya 3 pertanyaan. Man rabbuk? Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Dan siapa nabimu? Tanamkan di diri anak. Kemudian yang kedua, ajarkan kepada dia sholat sejak umur 7 tahun. Perintahkan. Karena Nabi SAW mengatakan, muru auladakum bis sholat. Suruh anak kalian sholat sejak umur 7 tahun. Disuruh. Sebelum 7 tahun anak nggak bisa disuruh, tapi diajak. Artinya kalau disuruh itu dia sudah jalan sendiri. Anak laki-laki usahakan ketika dengar azan dikumandangkan, nak berangkat nak. Ada panggilan. Subhanallah, anak pernah melihat anak seorang ustaz. Bapaknya lagi keluar kota berdakwah. Anaknya itu ya masih kelas 2 SD. Subuh itu naik sepeda ke masjid. Peteng-peteng anak lihat, Masya Allah, ini ibunya, bukan bapaknya, ibunya ini. Kemana? Bapaknya nggak tahu kemana. Bapaknya sedang berdakwah. Ini ibunya. Maka di sini kehadiran sosok ibu itu penting sekali. Waktu sholat, ajarkan sholat sama dia. Kemudian yang ketiga, biasakan dia membaca Al-Quran Karim. Kenapa? Karena inilah kitab petunjuk. Jadi Allah menurunkan Taurat, Allah menurunkan Zabur, Allah menurunkan Injil. Penutup semua kitab itu Al-Quran. Al-Quran ini pedoman hidup seorang muslim. Ajarkan dia baca Quran. Dan usahakan orang tua juga ngaji. Bapak-bapak, ibu-ibu ini coba bertanya kepada diri, hafalan Qurannya berapa? Loh, kan tidak wajib Ustaz. Jadi kadang-kadang kita itu kalau disuruh kebaikan ngomongnya tidak wajib. Memang tidak wajib. Tapi ini sebuah kehormatan, sebuah kemuliaan. Kalau kita lihat seorang untuk menjadi mayor, nanti naik lagi, wajib nggak? Nggak wajib. Tapi kenapa dia kejar itu? Dia kejar.
Dia ingin jadi kolonel. Setelah kolonel apa cukup dia? Enggak. Kenapa? Ana mau bintang 1, Ustaz. Baik, setelah bintang 1 cukup? Ya enggak, Ustaz. Ana kalau bisa nanti bintang 4 ada. Quran ini pengangkat derajat. Derajatnya orang di surga itu nanti buat orang yang hafal Quran akan dikatakan, engkau baca Quran. Nanti kedudukanmu itu di akhir ayat yang engkau baca. Kebanyakan kita mulai dulu sampai tua tetap terikul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil qul a'udzu. Enggak pernah punya semangat mau nambah hafal. Tapi kalau nambah gaji, Masya Allah. Maka nasihat ana, bapak-bapak, ibu-ibu, tolong hafalan Qurannya sama dengan umurnya. Umur 40 surat. Apa ndak iso setahun 1 surat ya, Man? Setahun. Masa ndak bisa? Bisa, Ustaz, tapi ndak mau. Masalahnya di situ. Jangan pernah nggak mampu. Masa setahun nggak mampu? Wadduha nggak mampu dihafalkan setahun, kok setahun seminggu hafal jemaah. Subhanallah, ana punya kenalan seorang jenderal bintang 1. Dia mantan Kasdam Balikpapan. Dia itu berusaha ngafalkan. Dia malu, anak ini mosok wis Kasdam tapi hafalan Qur'ane pancet. Maka tolong ibu kalau memang kepingin anaknya, usahakan anak itu dididik menghafal Al-Quran Karim. Kemudian setelah itu pilihkan sekolah yang baik buat anak. Sekolah baik buat anak itu yang ada pendidikan karakter buat dia juga. Bagaimana, apakah dia harus masuk pesantren? Ya kita lihat. Apakah memang nggak ada sekolahan di sekitar yang bisa menjaga dia karena pergaulan berbahaya? Masukkan ke pesantren. Tapi tetap tujuannya anak kepingin kok jadi tentara nantinya. Apakah lulusan pesantren nggak bisa jadi tentara aja, bisa. Di sini yang kita inginkan, dia agamanya kuat, loyalitas kepada bangsa dan negaranya juga kuat gitu. Tapi banyak yang terjadi, loyalitas kepada negaranya kuat, agamanya nggak kuat, korupsi. Karena dia nggak takut sama Allah, dia takut sama atasan. Kita ingin punya pemimpin-pemimpin yang takut sama Allah, sehingga nggak perlu namanya CCTV, nggak perlu. Dimanapun dia berada, sambil terus berdoa. Doakan anak kita. Apa doanya? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nih doa yang terakhir. Dan jadikan kami dan anak keturunan kami, istri-istri kami pemimpin. Buat siapa? Buat orang-orang yang bertakwa. Bukan sembarangan pemimpin. Jadi dia itu imamnya orang-orang yang bertakwa. Terus baca itu, dan orang tuanya hendaklah jadi orang soleh. Kadangkala orang tuanya kalau soleh, dengan izin Allah anaknya akan dijaga. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.